di masjid. Luar biasa. Ini karena apa? Ini karena iman. Iman. Malam hari kita bangun, yang lain tidur, tapi kita tetap berusaha untuk bangun karena iman. Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, itu juga karena iman. Ini luar biasa kekuatan iman ini. Maka kita jaga betul iman kita ini. Iman kita bisa naik, bisa juga turun. Naik, turun. Nah ini salah satunya pada petang hari ini kita ngikuti kajian Ba'da Maghrib ini adalah untuk menambah ilmu, untuk menambah keimanan kita kepada Allah SWT, untuk menjaga iman kita, untuk ngecas iman kita. Karena kekuatan iman itu memang luar biasa. Semoga kita selalu iman kita terjaga. Untuk memulai kajian Ba'da Maghrib ini, monggo kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu berikutnya adalah kajian, yaitu dengan tema keluarga sakinah yang akan disampaikan oleh Ustadz Restu Sugiarto. Dan yang terpenting saya ingatkan lagi untuk saya juga, untuk panjenengan juga, dengarkan, simak baik-baik, pahami, dan setelah paham, setelah tahu, yang terpenting adalah amalkan. Ya, ilmu terus diamalkan, karena buah dari ilmu itu adalah amal. Mengaten nggih? Untuk waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Ustadz Restu Sugiarto. Matur nuwun sudah bisa hadir walaupun hujan. Jazakallah khair. Waktu sepenuhnya monggo nanti bisa digunakan sebaik-baiknya. Mengaten matur nuwun. Sebelum kita mulai, ibu-ibu mohon merapatkan tempat duduknya. Bapak-bapak juga lebih ke sini lagi. Ini sayap tengahnya kosong ini ya. Silahkan bisa dipadatkan lebih dekat. Ya adik-adik di tengah sini ya. Ya, ini mumpung hujan kita berdekatan biar hangat. Ibu-ibu yang bersandar bisa maju lagi ke depan. Bapak-bapak monggo, yang delik di pojok sana bisa maju. Adik-adik maju ke depan. Ya, kita belum akan mulai kalau belum rapat dan dekat. Ciri majelis Rasulullah itu rapat dan dekat. Nggih. Iya. Sudah mulai terlihat agak padat. Sing mriko mboten majeng, saestu lho. Ayo, yang enggak kelihatan dari pandangan saya di pojok sana, bisa maju dulu. Nggih, karena hujan-hujan ini butuh kedekatan kita ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimakumullah. Wabil khusus para kiai, para alim ulama, para bini sepuh, sesepuh telah disepuh, para asatidz wal ustadzat, para haji dan hajah sekalian, ibu-ibu yang luar biasa, juga bapak-bapak, para kadang kaneman, santri-santri, masya Allah lengkap malam ini.
Mari yang utama dan yang pertama kita bersama-sama dulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena suasana malam ini begitu romantis. Kita diiringi dengan rintik-rintik hujan. Kita diiringi dengan udara yang begitu dingin-dingin empuk ya. Dingin-dingin sejuk. Ini suasana lebih luar biasa lagi karena meskipun hujan deras yang hadir masih banyak. Maka tadi saya dari daerah Kartotiasan ngebut bismillah. Semoga bisa sampai di sini tepat. Alhamdulillah kita bisa ngaji tepat. Waktu 1 jam ke depan semoga Allah berkahi ngaji bareng kita di malam hari ini. Tetapi sebelumnya kita syukuri dulu nikmat yang luar biasa ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema besar kita adalah keluarga sakinah. Maka mohon maaf untuk yang belum nikah. Ada yang belum nikah di sini? Ada yang bahkan masih santri, masih remaja. Maka apa yang saya sampaikan nanti menjadi bekal. Karena di akhir zaman ini jangan kaget kalian sekarang jadi santri, enggak lama nanti lama-lama tahu-tahu nikah, ya kan? Karena setahun terasa 1 bulan, sebulan terasa 1 minggu, 1 minggu terasa 1 hari, 1 hari terasa 1 jam, 1 jam terasa 1 menit, 1 menit terasa 1 detik, cepat sekali. Saya dengan Ustadz Azam ini kayaknya masih, ingetnya masih nyantri di Ngeruki, tahu-tahu udah tua bareng kita ya. Sudah punya anak, bahkan sudah mantu ya, sudah menikahkan putranya, Masya Allah, entar lagi punya cucu. Intinya apa? Waktu begitu cepat berlalu. Maka Bapak-Ibu sekalian, untuk yang sudah menikah ini menjadi bekal untuk evaluasi, ngoreksi diri, muhasabah, nambah semangat, dan untuk yang belum nikah ini sekaligus sebagai pelajaran penting. Suatu saat kalau sudah saatnya nikah, sudah punya ilmunya, insya Allah. Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf, ini lagi viral postingan-postingan yang kalau enggak hati-hati membuat keluarga itu bisa enggak nyaman. Salah satunya yang sempat saya baca adalah laki-laki cari duit sampai stres, ya, suami cari duit sampai stres, istri ngabisin duit untuk menghilangkan stres. Jadi sepertinya benar, tapi sebetulnya salah. Salahnya di mana? Tidak semua suami yang cari rezeki sampai stres, betul? Apalagi orang yang beriman. Enggak ada dan enggak mengenal istilah stres karena kita punya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada musibah, kita kembalikan kepada Allah. Ada kendala, kita punya Gusti Allah. Lah kalimat tadi banyak yang mengiyakan betul-betul pada sebenarnya tidak tepat. Laki-laki cari duit sampai stres. Istrinya ngabisin duit karena pengen menghilangkan stres. Apa iya ibu-ibu gitu? Bu, jenengan ngoten mboten? Men ora stres ngentekke duit. Nggih mboten? Mboten wong ora ono duwite. Ada uang. Tetapi kalau biasa ngaji, biasa salat ora mungkin duit dientek-entekke monggo ngujo kadonyan. Nggih mboten? Pasti akan diterapkan dengan baik. Karena ternyata ciri wanita sholihah salah satunya adalah pintar memanage uang. Maka Nabi bersabda, wanita itu ada 3 macamnya. Ada istri yang sholihah, ada istri yang kayak panci bocor, yang ketiga ada istri yang seperti toko emas berjalan. Yang pertama, kok wanita sholihah kok dibandingkan dengan panci bocor sama apa tadi? Toko emas berjalan. Nah, ternyata wanita sholihah dalam Islam enggak cuma sholihah
ibadahnya, amal-solehnya bagus, pelayanannya bagus terhadap suami, tetapi dia juga bisa dan pinter memanage rezeki yang dicari oleh suaminya. Maka perbandingannya adalah ada model wanita yang seperti panci bocor. Maksudnya apa? Dikasih berapapun nafkah selalu habis. Hari ini dikasih, ditransfer, besok sudah habis. Wonten sing ngoten niku, Bu. Ada di luaran sana ada. Semoga di sini nggak ada insya Allah ya. Yang ketiga, ada tipe istri toko emas berjalan. Maksudnya apa? Uang berapapun dari suami ya dipakai untuk membeli perhiasan-perhiasan keduniaan, untuk pamer kemana-mana, sementara kadang makan saja sekedar nasi sama mungkin tempe, tapi yang penting perhiasannya banyak, mahal, dan rentengan. Rentengan maksudnya apa? 5 jari ada cincinnya 10. Kakinya dikasih, sini sampai sekian banyak. Sehingga kalau beli salak, dia begini ya. Salaknya berapa Bude? Salaknya sekilo 7.000. Wah kok mahal banget. Salak saupil-upil kok 7.000. Yang jual salak tersinggung. Ini mas-masannya banyak sampai nggak bisa ditekuk begini ya. Tapi dia bilang salak saupil-upil 7.000, langsung diwalik. Upil sampean sak salak. Ya intinya kaya tapi pelit, kaya tapi sombong. Na'udzubillah min dzalik. Oke. Masih banyak lagi postingan yang sering kita baca berseliweran di medsos. Tapi mohon maaf, jangan semua ditelan mentah. Ngaten nggih, Bu? Bu. Soal lihat infotainment enggak? Berita-berita sekarang juga kadang kalau enggak hati-hati bikin keluarga kita enggak nyaman. Di antaranya apa? Banyak oknum public figure yang mereka terang-terangan ngaku selingkuh dengan suami orang. Ada enggak? Ada enggak? Saya udah selingkuh dengan dia, tidur 10 kali dengan suaminya wanita itu. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang memang betul-betul akhir zaman di mana perzinahan itu terang-terangan, perjudian itu terang-terangan, maksiat terang-terangan, malah bangga. Maka yuk bismillah, 45 menit ke depan kita akan ngaji terkait dengan keluarga sakinah. Dan malam ini khusus temanya Ibu tentang para istri. Mana para istri? Ya ini untuk ibu-ibu ya. Temanya tentang hak-hak wanita. Ini mohon maaf, saya dan para suami di sini yang sudah nikah terutama ya. Malam ini bismillah kita kaji ulang. Apa sebetulnya yang harus kita lakukan terkait kalau kita sudah dititipi pasangan yang dalam hal ini istri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, ternyata Allah dan Rasulnya amat sangat perhatian dengan para istri. Di antaranya adalah sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kita berpacu dengan suara anak-anak kecil ya. Oke, yang bawa anak bisa dipegang, bisa dihibur agar bisa tenang. Mohon maaf ini snacknya juga lagi keluar, kayaknya konsentrasinya agak terpecah ini ya. Snack dulu dibagikan baru kita mulai ngaji lagi, silakan. Iya, silakan bisa dinikmati mumpung hujan ini kayaknya tehnya hangat ya. Yang dapat teh cuma saya tok ini ya. Ini saya sehari ini sudah ngisi 3 tempat, ini yang keempat. Jadi mohon maaf kalau suara agak kurang fit, semoga kajian nanti lancar. Amin ya rabbal alamin. Sudah dapat snack semuanya? Sini belum dapat? Ayo tunggu sebentar. Sampai terbagi baru kita lanjutkan ya.
Yang belum nikah, yang ikhwan pasti akan punya istri. Jangan bilang punya suami ya. Karena sekarang Pak Nyun Sewu Pak, kula nangani wonten wong lanang ten nggen kula nangis-nangis Pak. Ternyata apa? Dia nangis-nangis diancam dibunuh suaminya. Lah kula kaget. Sampean ki brengosen, Anda itu kumisan kok punya suami. Ternyata apa? Dia gay Pak. Dia gay, laki-laki nikah dengan laki-laki. Masalah di Indonesia sudah mulai muncul. Dan salah satu yang cukup memprihatinkan, ternyata di Kota Solo ini mulai ada yang seperti itu, yang diam-diaman maupun terang-terangan mengulang zaman Nabi Lut alaihis salam. Laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Malah mereka enggak nikah, mereka berzina tetapi sejenis. Yang saya maksudkan adalah adik-adik meskipun belum nikah, yang laki-laki ya, pasti suatu saat punya istri. Oke. Berarti tema kita penting karena membahas tentang Mana para istri? Angkat tangan dulu para istri. Angkat tangan dulu. Oke, para istri ya, diperhatikan khusus ya. Karena ini terkait dengan para istri, kita mulai dari hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi. Nabi bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian, wahai para suami, adalah yang paling baik, paling memuliakan, paling lembut, paling sayang, paling cinta dengan istri masing-masing. Kemudian Nabi menandaskan, aku di antara contoh terbaik perlakuan yang paling lembut dengan istri. Apa makna dari hadis ini? Ternyata laki-laki punya kewajiban baik, lembut, sayang, memuliakan, menghargai, mengorangkan, nguongke istrinya. Saya mau tanya dulu, ada enggak suami yang tidak memuliakan istrinya? Ada tidak? Ada tidak? Ada. Istri yang sudah dia nikahi, yang awalnya dulu bilang I love you, begitu sudah dinikahi ditelantarkan. Kemarin sudah nonton belum? Ada video viral, istri lagi hamil ditinggal di pom bensin ya. Istri lagi hamil diboncengin, ditinggal di pom bensin. Padahal Nabi pernah bersabda, semarah apapun kalian dengan istri kalian, jangan pernah meninggalkan istri di jalanan, tapi tinggalkan di rumah. Kan kadang ada konflik suami istri ya. Ternyata boleh ditinggalkan, tapi tinggalkannya di mana? Di rumah, jangan di jalanan. Engkau tidak digondol-gondol WW ya. Gondol WW ini apa tuh? WW gombel ya. Maksudnya orang-orang yang enggak baik. Karena apa? Istri meskipun kadang bikin suami marah atau jengkel, ya, tetap nggak boleh ditinggal di jalanan. Ditinggalnya di mana? Di rumah. Saya pernah mau pengajian begini, Ustaz. Saya mau pengajian begini, saya naik mobil pelan-pelan. Awalnya karena jamnya sudah agak mepet, saya mau ngebut, tapi akhirnya saya memaksakan diri untuk bismillah aku tak pelan-pelan dulu, karena ada pelajaran. Karena apa? Saya pelan-pelan kan di depan saya ada suami istri lagi boncengan. Lagi boncengan pelan-pelan, istrinya apa? Mukul kepala suami. Pakai helm kan suaminya. Dueng, dueng. Suaminya karena lagi nyetang dia, iya. Istrinya endo begini, jadi gak kena. Dueng, dueng. Akhirnya apa? Berhentilah motor itu, saya udah feeling ini kayaknya konflik ini. Ternyata akhirnya berhenti, kemudian setelah berhenti, mereka perang mulut, istrinya ditinggal. Istrinya langsung ngejar, suaminya ngebut.
ditinggal di tengah jalan. Ini nggak boleh seperti ini. Ditinggalnya bolehnya di mana? Tinggalnya bolehnya di rumah, dikasih duit yang banyak, makanan yang banyak ya Bu ya. Main lemun yang omah. Kembali ke sabda Nabi. Riwayat Imam Tirmidzi. Khairukum li ahli. Yang paling baik di antara para suami ini, ya, yang paling baik, paling mulia, paling dicinta oleh Allah adalah suami yang sangat baik, sangat lembut, sangat nguwongke, sangat menghargai istri. Maka ini koreksi bareng-bareng. Para istri tolong direnungkan lagi, wis disayang tenanan apa durung? Soalnya saya kemarin dapat laporan ada suami menyimpan nomor HP istrinya, disimpannya bukan nama istrinya, bukan juga bidadariku, bukan juga sayangku, tapi istrinya dicatat di HP suaminya apa? Mak lampir. Mbok galak. Nah yang terbaru yang viral sekarang kan, suami kaget ngecek HP istrinya, ternyata nama suaminya nggak dicatat di situ, padahal itu nomor dia. Dicatatnya apa? Biawak. Itu kisah nyata, ini baru viral. Intinya apa? Sampai segitunya, karena apa? Berarti belum ada cinta yang sesungguhnya di antara mereka. Bahkan, mohon maaf, ada seorang oknum suami, jangan ditiru tapi ya, naik mobil, foto istrinya ditaruh di dashboard itu, ditempel. Akhirnya apa? Istrinya yang memang ya agak galak sih ya istrinya ya, itu langsung, Mas, tumben fotoku kok dipasang di situ. Apa kata suaminya? Iya dek, sengaja aku pasang di sini sebab nanti kalau di perjalanan ada yang bikin aku marah, aku ngelihat foto ini karena nggak ada orang yang bisa membuat aku lebih marah kecuali yang ada di foto ini. Akhirnya istrinya tambah marah. Na'udzubillah min dzalik. Ujian terberat itu memang suami istri. Itulah mengapa iblis merasa bangga ketika ada setan pasukannya bisa memisahkan kemesraan suami istri. Inna iblis yansibu ansahu alal ma. Iblis membangun singgasana di atas air, pengen nyanyi Allah. Bikin singgasana. Kemudian mengutus pasukannya yang bernama setan. Setan setelah menggoda jin dan manusia, setan yang dianggap paling berhasil adalah yang berhasil memisahkan kemesraan suami istri. Nek menggoda iso double snack pas pengajian biasa. Ono ora sing double iki ya? Enggak ada. Tetapi ketika setan ini bisa memisahkan kemesraan suami istri, maka iblis ini sangat-sangat bahagia, bangga, ngasih hadiah khusus. Maka waspadalah suami istri, istri tolong koreksi. Nek wis disayang, ojo golek alasan untuk tidak melayani suami dengan baik. Sebab nyun sewu, ada saja oknum istri yang sudah dimuliakan semulia-mulianya. Jaluk opo ibaratnya dipenuhi, ngoten nggih? Minta tempat tinggal yang nyaman, yang luas dibangunkan. Minta kendaraan yang nyaman disiapkan, dibelikan. Minta perhiasan sekedarnya disiapkan. Baju, tempat tinggal, sandang, papan, pangan disiapkan semua. Tapi masih cari-cari alasan. Di antaranya apa alasannya? Ini pernah ada yang curhat ke saya bilang gini. Seorang suami hatinya sakit sekali karena istrinya bilang gini. Mas, tahu gini nasib kita, aku nerima cintanya teman kita itu. Dia sekarang sudah punya truk 8 katanya. Jadi bandingkan, sakit enggak dibanding-bandingkan? Sakitnya di mana, Pak? Tahu gitu aku milih dia sekarang kaya raya, kamu kayak begitu nasibmu. Na'udzubillah min dzalik. Para suami juga sama. PR besar ini termasuk saya, yuk di sisa hidup kita berlatih halus, lembut, baik, mengorangkan, menghargai, memuliakan istri masing-masing. Siap? Para suami siap? Siap? Serius loh? Oke, ada satu hadiah.
Tapi nanti hadiahnya di mobil ya. Siapa yang di pekan ini ngasih surprise untuk istrinya? Saya roti bojo, saya. Ayo jujur. Ada nggak di sini suami yang pekan ini ngasih surprise yang membuat istrinya subhanallah, masya Allah, tabarakallah, langsung dipeluk ping 28. Ada nggak di sini suami? Soalnya tadi di tempat lain saya nanya ada Pak. Ada ternyata. Dan istrinya juga pas hadir. Betul Ibu? Betul. Masya Allah. Karena apa? Hidup sebagai suami istri jangan biasa-biasa. Sering kasih surprise, kasih hadiah. Tahadu, tahabu. Sering memberikan hadiah nanti akan semakin cinta. Semakin tumbuh cinta. Ada suami yang ngasih surprise? Pekan ini? Ya ada enggak? Kalau ada oknum suami pulang bawa wanita lain itu surprise atau tidak ya? Surprise ya? Oh stres. Subhanallah ya. Wes tadi dibahas ora Bu, boten. Ada yang ngasih hadiah pekan ini untuk istrinya yang istimewa? Kalau nafkah bulanan atau mingguan atau harian kan sudah biasa. Tapi ngasih kejutan yang dia nggak nyangka dikasih dan dia seneng banget. Ada? Ada? Oke sekarang saya balik. Ada nggak istri yang pekan ini ngasih kejutan untuk suaminya? Ulang tahun. Dikasih apa Bu ulang tahun suami? Dikasih apa? Luluran? Ciuman? Ciuman. Ketoknya ya wis kerep nek ciuman. Nyun sewu, pas cium niku mambu terasi mboten. Ciuman, oke, boleh ciuman ya, tapi ya biasa katanya Bu. Tapi kalau jarang dicium, tiba-tiba dicium itu luar biasa. Oke, mohon maaf, mengapa saya tanya seperti itu? Karena apa? Kadang jadi suami istri itu kalau nggak hati-hati jenuh, betul nggak? Maka perlu digairahkan lagi cinta suami istri, salah satunya apa? Dengan memberikan hadiah-hadiah. Mohon maaf, kalau istri bilang, suamiku beras habis, minyak habis, jangan lupa ya beli kuota buat aku. Kemudian suami belikan beras, minyak sama kuota, itu biasa Pak. Memberi karena diminta itu biasa. Tetapi kalau istri nggak request, istri nggak minta, kita kemudian belikan diam-diam, kemudian dia sampai kaget bahagia, itu baru luar biasa. Ya, para suami, mana para suami? Siap berikan surprise ya Pak ya? Ya? Mohon maaf, surprise itu nggak mesti mahal, nggak mesti mahal. Misalnya istri punya kesukaan sop buntut, diam-diam hujan-hujan carikan sop buntut. Tapi jangan bilang, itu kan, istriku ada oleh-oleh apa? Sop buntut, sop buntut. Nah itu luar biasa itu ya. Masya Allah. Istriku, sudah aku transfer untuk bulan ini 10 juta. Tapi mohon maaf banget, tadi aku tambah jadi 15 juta. Karena aku dapat tambahan rezeki. Kira-kira bikin kaget atau tidak Bu? Apa wis biasa Yohan? Bikin kaget. Oke, Bapak sekalian, yang pertama apa tadi? Suami yang terbaik adalah yang paling baik dengan istrinya. Tapi sekarang Pak ada fenomena itu apa? Gejala. Kalau sama istrinya tuh nggak baik, sama istri orang malah baik. Ini boleh nggak kayak begitu? Kalau telepon sama wanita lain padahal itu istri orang, wah, hai, apa kabar? Subhanallah, oh kamu gitu, kok nggak ini? Begitu istrinya, mas, kok sih? Istrinya dibentak, sana dihalusi. Ini kebalik ya Pak ya? Padahal Masya Allah, salah satu yang buat istri sakit itu biasanya apa? Karena dibentak oleh suaminya, dibentak orang lain, hamba sak pasar bentak, santai. Tapi kalau yang bentak suami, sakitnya luar biasa.
lidah itu lebih tajam dari apa? Pisau, dari pedang. Sakitnya luar biasa. Maka yuk bismillah, para suami termasuk saya merenung malam ini sudah sebaik apa kita dengan istri kita. Oke? Para istri tolong masukkan, sampaikan masukan ini ke suami. Kalau memang sudah baik mereka, ibu harus banyak bersyukur. Kalau belum, berikan saran agar istri lebih diperhatikan. Ojo ditinggal neng pom bensin, ojo ditinggal neng di mana mau? Jalan. Jangan ditinggal di mana-mana. Kalau ada masalah ditinggal di rumah, ditinggalin apa lagi Bu? Uang yang banyak, luar biasa itu ya. Yang pertama, yang kedua sekarang, ini kita kembali ke awal. Karena apa? Semakin kesini semakin suami istri itu lupa tugas-tugasnya sehingga berkeluarga itu terasa hampa. Makanya sampai banyak lagu-lagu menggambarkan tentang kehampaan suami istri. Yang kedua sekarang yang perlu kita renungkan bersama. Masih hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis lain ini Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Nabi ngendikaken, patuhilah nasihatku, kata Nabi, terkait dengan wanita. Apa nasihat Nabi terkait dengan wanita? Ya, untuk para laki-laki, Nabi bersabda, patuhilah, taatilah nasihatku terkait dengan wanita atau istri, yaitu kamu para laki-laki, para suami harus adil dengan istri. Bu, perlakuan suami zaman manten baru sama manten lama sama tidak? Jawabnya sama, soalnya suaminya di sini. Tapi memang insya Allah sama ya Bu ya. Tapi pernah enggak ibu-ibu mendapati ada yang pas pengantin baru mesra, pas pengantin lama sudah biasa aja, ada enggak? Sunatullah. Mohon maaf. Ternyata apa? Kita malu dengan Rasulullah. Rasulullah itu saat pengantin baru maupun saat sudah lama nikah, mesranya tidak pernah berkurang. Contoh ya. Ini cuma contoh ya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya istri minum. Nabi melihat. Kemudian Nabi bertanya, istriku, kalau Nabi manggil istrinya kan dihilangkan 2 huruf belakang ya. Aisyah jadi Ais, ya Ais. Kamu tadi minum sebelah mana? Sebelah sini Nabi. Nabi langsung ambil gelas itu, minum di sebelah sini. Itu Rasulullah. Di mana bibir istrinya dipakai untuk minum air minum itu, disitulah Nabi juga minum. Kalau kita gimana? Bu, mau kowe ngombe neng sebelah ngendi? Kene. Oh, kene upasmu neng kene berarti ya. Aku tak kene. Kadang segelas saja enggak mau loh ya. Kaya rade gelas, mbak ngombe golek gelas dewe. Ya Allah. Uang ini suami pengen mesra, istri pengen mesra. Nabi itu biasa minum dengan gelas yang sama, ya, tidak takut ketularan apa-apa. Nah, kita kadang ngecek toh, mau wis sikatan urung. Kowe bar mangan jengkol apa? Walah. Kakean pitakonan akhirnya sudah mesra. Nabi minum di gelas yang sama, di titik yang sama. Bahkan ketika Nabi makan tengkleng, loh, tengkleng ada loh ya. Jadi Nabi itu kan dengan istrinya pernah makan apa? Tulang yang ada dagingnya apa di Solo? Tengkleng ya? Tengkleng kambing kan? Lah itu Nabi bertanya, wah istriku kamu tadi apa? Gigit di sebelah mana? Sebelah sini Nabi. Misalnya dia, sebelah sini Nabi. Maka Nabi mulai makan tengkleng itu dari situ. Subhanallah, luar biasa. Jadi mesra itu selamanya enggak mesti yang muluk-muluk, yang sederhana. Nabi juga mandi bareng. Anak saya piye? Mungkin alasannya ada anak-anak, kan bisa cari waktu biar anak-anak pas tidur mungkin ya. Mandi bareng.
Dan masih banyak lagi yang lain. Bu, bu. Jenengan nek ngunjuk sak gelas napa rong gelas? Nek ngunjuk dengan suami, gelasnya beda atau sama? Kalau di Jawa ini malah bapak punya gelas sendiri gede banget tuh ya. Ibu punya gelasan sendiri. Piye iki? Sekali waktu, ya tidak setiap saat harus satu gelas. Niku napa? Sekali waktu usahakan minum segelas berdua, makan sepiring mandi seember saya kira gue ember nganggo apa nih kok? Shower berdua. Masya Allah, Nabi itu luar biasa. Maka saya doakan, yang kedua ini Nabi bersabda, dengarkan aku kata Nabi terkait nasihatku, terkait dengan para istri, adillah dengan mereka. Adil ini kalau istrinya cuma satu, kalau istrinya cuma, yang istrinya satu siapa di sini? Kalau istrinya dua kan ada perbandingan, gitu. Adil apa enggak kan ada perbandingan. Lah kalau istrinya cuma satu, maka model adilnya adalah dari awal nikah sampai sekarang tetap bertahan mesra, tetap bertahan perhatian, tetap harmonis, itu dijaga betul. Itu bagian dari keadilan. Karena apa? Beberapa kali saya dapat laporan, ya karena memang HP saya ini HP jamaah 081215491121 ini HP jamaah, maksudnya orang bisa ngakses dari 22 tahun yang lalu. Ya. Itu ada laporan di mana, mohon maaf, oknum istri dulu diperhatikan, sekarang tidak diperhatikan. Masih nikah, masih jadi suami istri, tapi perhatiannya berkurang sampai 80%. Bahkan saya pernah nangani kasus suami bikin rumah lantai 2, istri di lantai 1, suami di lantai 2, kemudian bikin tangga khusus ke garasi mobil. Jadi mereka kalau sama-sama kerja, kalau berangkat kerja langsung dari lantai 2 suaminya menuju garasi pergi, kemudian pulang naik lagi ke lantai 2. Istrinya juga sama, sehingga 2 tahun gak pernah menatap wajah pasangannya. Begitu sekali waktu ketemu natap langsung berantem. Akhirnya saya bilang, jadi saat itu saya diundang ke sebuah perkantoran, kemudian salah satu pimpinan di situ curhat seperti itu. Ustadz, hukumnya gimana kalau saya sama istri gak pernah ketemu karena kalau ketemu natap itu pengennya marah. Akhirnya saya di lantai 1, belum di lantai 2. Saya bilang, lah itu namanya pernikahan model apa kalau begitu? Betul? Betul enggak? Wanita jangan sampai enggak disentuh lebih dari 12 hari. Itu penelitian, Pak. Kalau pengen mesra, jangan lebih dari 12 hari tidak disentuh. Ya. Laki-laki jangan sampai enggak disentuh lebih dari 3 hari. Bu, pun pinten-dinten. Tapi ternyata ada Bapak sekalian, Ibu sekalian, nikah resmi suami istri tapi tidak pernah bersentuhan. Tadi yang saya ceritakan hanya salah satunya. 2 tahun gak pernah ngobrol, 2 tahun gak pernah menatap wajah yang lama. Sekilas-sekilas tok. Jadi seperti gak kenal sama sekali. Padahal itu suami istri. Yang saya maksud suami jangan tidak disentuh lebih dari 3 hari adalah, mohon maaf, ya ini sekilas saja. Laki-laki itu menurut penelitian ilmiah, kantong maninya penuh setiap 3 hari sekali. Kalau nggak disalurkan dengan baik ke pasangan yang sah, pikiran bisa kacau. Apalagi nggak biasa puasa sunnah, semakin kacau. Ya, maka yang belum menikah banyak puasa ya. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah wis poso. Alhamdulillah sudah istiqomah puasa, nek santri saya percaya ya. Masya Allah.
Maka mohon maaf, ya bagian dari adil adalah sebisa-bisa dulu begitu cinta, begitu perhatian, sekarang juga sama, tidak berkurang. Ya. Bahwa menurut ukuran istri, kok ora kaya mbiyen, ya mungkin persentasenya sedikit berkurang, enggak apa-apa, wong tidak seperti yang dulu. Tetapi bahwa terus berusaha memperhatikan itu silahkan. Contoh, mohon maaf. Saya pernah ceramah di Hong Kong 2 kali. Saya kaget ketika jalan-jalan ke pasar, ke mal-mal, itu suami istri yang sudah tua itu rata-rata kemana-mana gandengan. Saya mau tanya, di sini masih pada gandengan enggak kalau sudah tua? Nek boncengan, gandengan. Misalnya habis subuh berjamaah di masjid At-Taqwa, pulang gandengan, pernah enggak? Pernah? Tiap saat atau sekali waktu? Sering? Oke. Soalnya nyun sewu Pak, kadang kalau sudah tua itu gini, Arab digandeng, wis tua, isin. Udah tua, malu. Akhirnya apa? Yang gandengan malah yang belum nikah, betul? Akhirnya hamil sebelum nikah. Wong orang itu namanya kalau udah gandengan gak mungkin puas gandengan, pasti pengen yang lain. Senggol-senggolan terus mesti bablas. Karena setannya banyak. Nah, persoalannya sekarang adalah untuk yang sudah menikah tetap mesrakah kita seperti pengantin baru kemana-mana gandengan. Apa kata Nabi? Suami istri yang menjalinkan jari jemari, mohon maaf, yang punya jari tolong dilihat ya, yang punya jari. Bu, suami istri yang menjalinkan jari jemari, gandengan maksudnya, ya, ngobrol ya karo nyekel, pegang tangannya, ya, jalan sambil gandengan, maka Allah akan turunkan, luruhkan dosa-dosa dari setiap, dosa-dosa dari sela-sela jari suami istri tersebut. Ya. Sesuk subuh dicoba nggih Pak nggih? Gandengan. Nek abot banget dosanya berarti akeh banget ini. Biar luruh semuanya, ya. Ternyata suami istri ini dikasih pulang oleh Allah untuk mudah sekali menggugurkan dosa-dosa. Gandengan tok Masya Allah dosanya dikurangi. Itu baru gandengan, apalagi yang lain. Masya Allah. Siap gandengan besok pagi? Atau hari ini gandengan pulang? Siap ya? Jangan malu. Oh mosok sing urung nikah malah do gandengan, yang sudah nikah malah malu kan? Gandengan. Mohon maaf yang belum nikah jangan gandeng siapa-siapa ya. Lebih baik kata Nabi, ini untuk yang muda-muda. Lebih baik, ini kemarin saya pesankan di depan 300-an santri kemarin pagi. Pondok Tahfidz Darul Fat Pengging Boyolali. Nah, saya ceramah di sana kemarin pagi. Saya pesankan begini. Nabi bersabda, lebih baik kepala kita ditusuk dengan besi yang habis dipanaskan, kemudian otak kita meleleh keluar, itu lebih baik daripada bersentuhan dengan lawan jenis kalau belum halal, belum nikah, ya. Sementara memang kita lihat di mana-mana anak-anak yang pacaran rata-rata apa? Pada gandengan. Itu mengerikan sekali, dosanya sangat besar sekali. Kalau udah nikah gandengan, dosanya luruh. Kalau belum nikah gandengan, dosanya masuk, naik. Berarti dia menumpuk dosa. Maka hindari pacaran. Pacaran boleh enggak? Adik-adik yang masih muda, pacaran boleh enggak? Saya ngomong boleh siapa? Setelah nikah. Inter. Kuwi judul buku. Itu judul buku Mas ya, pacaran setelah nikah. Pacaran jelas dilarang dalam Islam karena apa? Mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Surat apa aja, Pak? Angkat tangan yang tahu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Surat apa? Yang bisa angkat tangan. Al-Isra berapa? Ayat berapa? 30 titik-titik. 30 berapa? 30? 30?
30 berapa tadi udah nyebut? 30? Keliru. 32 betul. Nih Mas. Kasihkan beliau ini. Oh. Loh, kalau saya ginikan, dia ingat terus dan semua ingat terus insya Allah. Wala taqrabu zina, jangan pernah engkau mendekati zina. Itu ada di surat Al-Isra ayat 32. Ini penting sekali karena, mohon maaf, survei terakhir itu membuktikan remaja yang pacaran tuh hampir berapa? 97%. Yang tidak pacaran 3%. 3% masih dibagi dua. Ada yang enggak pacaran karena tahu hukumnya itu enggak boleh sehingga enggak pacaran. Ada juga yang enggak pacaran karena enggak ada yang mau sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Entah itu siapa yang survei, tapi saya baca survei itu. Intinya apa? Yuk bismillah. Kembali ke suami istri tadi ya. Gandengan nggih Bu? Remet-remetan nggih Bu? Remet-remetan jari jemari ya. Neng ya ampun ngendika sing mboten sae nggih Bu. Para suami hati-hati, jaga mulut. Kadang ada yang suami itu gatel ngomong gini, Bu, drijimu kok jempol kabeh toh Bu, ora usah ngono. Ya arep jempol kabeh maksudnya gemuk-gemuk ya jangan dibilang begitu ya. Seperti Rasulullah ketika ngelihat Aisyah sudah mulai gemuk, enggak pernah Nabi bilang, gendut, enggak pernah. Nah saiki kadang ngomong kan sapenake, "Ndut, Rene kesuwen mbok glundung." Ya Allah. Wah, Nabi bilang apa? Aisyah, udah lama ini kita enggak lomba lari. Lomba lari yuk. Wah, lomba lari. Padahal ini biar langsing. Nabi pura-pura kalah. Wah, pura-pura kalah. Terus balik lagi pura-pura kalah lagi. Baru yang seterusnya menang. Intinya apa? Istri itu tidak harus dibilangi apa yang ada, tetapi kita harus kreatif agar istri tidak sampai tersinggung. Begitupun suami nggih Bu. Bu. Saya pernah di depan saya ada suami istri, lah mereka saya nanya, kemudian sang oknum suami mau jawab tapi jawabnya enggak jelas. Akhirnya istrinya bilang apa? Mas, malah kayak ketek ditulup toh Mas. Kayak ketek ditulup. Madeg saya itu. Jadi intinya apa? Mestinya enggak seperti itu. Pernah juga saya diundang ceramah, ya di Jakarta saat itu. Panggungnya di ujung sana, ujung gang. Saya turun dari mobil sini, dijemput, kemudian saya didampingi panitia jalan ke sana. Begitu jalan ke sana agak jauh, saya melewati sebuah rumah, ada seorang bapak dan anaknya ya kali digendong. Bapak itu gendong anaknya. Begitu saya lewat situ dia bilang apa? Tul, Srintul, Ustadz wis teka. Mas, Jawa nggih Mas? Nggih. Srintul tadi siapa? Istri saya. Nama aslinya Sri Rezeki. Dipanggil siapa? Di Indonesia ini kan banyak panggilan-panggilan paraban, ya toh? Sri Rezeki dipanggil Srintul, apalagi yang lain. Di sini ada enggak yang dipanggil tidak sesuai nama aslinya? Kalau mau manggil istri, seperti Rasulullah, Aisyah dihilang 2 huruf belakang, Aish. Kadang ya Humaira, Masya Allah. Misalnya di sini ada namanya Tukinem, hilangkan 2 huruf belakang, jadi siapa? Tuki. Ya mungkin diganti yang lain apa ya? Iya betul. Tidak harus dihilangkan huruf belakang, pokoknya diambil yang indah ya Bu ya. Subhanallah. Yang keberapa ini? Yang keberapa? 2. Rasulullah berpesan suami harus bisa adil dengan istri. Ini dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang pertama tadi apa? Suami harus paling baik dengan istri. Ini tentang istri dulu. Bulan depan semoga kita bahas tentang suami gantian ya. Yang ketiga, ini penting sekali. Nabi bersabda, tidak seharusnya kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Tidak seharusnya suami benci dengan istrinya hanya karena dia menemukan
kualitas istrinya yang kurang baik, padahal bisa dia sebetulnya menemukan kelebihan istrinya dalam hal yang lain yang itu baik. Kula ulangi nggih, Bu. Bu. Jenengan punya kelemahan enggak? Ibu-ibu punya kelemahan enggak? Suami ibu tetap tidak boleh membenci ibu hanya karena punya kelemahan. Misalnya kalau masak enggak pernah enak, masak kasinen, masak kelegen, masak meneh malah gosong. Mungkin di sisi masak, mohon maaf, orang masak itu tanganan ya. Betul? Orang masak itu tanganan. Jadi tidak semua orang bisa masak memang. Sudah try and error ya tetap error terus gitu ya. Nah Ustaz Azam gitu ya jago masak ya. Intinya apa? Mungkin di sisi masak atau menyiapkan hidangan untuk keluarga mungkin kurang lihai. Tapi jangan sampai karena itu kemudian suami benci dengan istri. Toh bisa go food, betul? Toh bisa kuliner di luar, betul? Nek masalah-masalah loh ya. Cari kelebihan istri yang lain. Apa itu? Misalnya oke, masalah masak kayaknya kurang mantep. Tetapi istri itu sabarnya luar biasa. Misalnya. Atau apa yang lain? Kelebihan istri apa yang lain misalnya? Selalu tepat waktu. Bahkan di awal waktu. Menyiapkan segala sesuatu untuk kita. Juga ibadahnya selalu luar biasa. Kelebihan-kelebihan itu harus kita temukan agar apa? Saat kita menemukan kelemahan istri, kita tidak sampai benci. Bu, saya izin tanya dengan para suami. Suami, biasanya yang bikin suami kadang gelo itu dari istri apa Pak? Biasanya apa? Yang bikin kadang suami itu, Bu kok gini toh Bu? Apa biasanya? Masalah apa? Uang kadang gitu gak Pak? Sudah dikasih kadang kurang bersyukur, pernah gak? Kok mengsemeni toh Pak? Ya, atau apa yang lainnya? Mohon maaf, mungkin ada istri, oknum istri yang kadang kalau dikasih belum sepenuhnya bersyukur. Tetapi sambil terus dididik, diarahkan, dinasihati, temukan kelebihan istri yang lain. Ternyata di sisi yang lain, Masya Allah, silaturahmi istri dengan orang tua kita, dengan orang tua beliau, dengan keluarga besar itu sangat luar biasa. Karena kita menemukan ada oknum-oknum suami yang kalau diajak silaturahmi itu beratnya minta ampun, betul? Alasannya sibuk, alasannya macam-macam, betul? Tapi ada istri yang entengan, pokoknya Masya Allah nomor 1 silaturahmi. Nah ini harus dilihat kelebihan-kelebihan seperti ini. Ngeten nggih Bu? Siap nggih? Masing-masing mengoreksi diri sesuai dengan surat An-Nisa ayat 19. Silakan nanti dibuka di rumah. Fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Ya, andaikan ada yang kita enggak suka dari istri kita, ya, jangan langsung main benci, apalagi main cerai, main memulangkan ke rumah orang tuanya, tetapi berhenti sejenak, renungkan, temukan kelebihan istri. Karena di balik kekurangan dia, Allah bisa jadi titipkan kelebihan-kelebihan yang sangat banyak, yang nanti kita akan menyesal kalau sampai ternyata kita terlanjur menceraikan dia. Karena pasti ada kelebihannya. Itulah pesan Allah dalam surat An-Nisa ayat 19. Jadi kalau ada yang kita enggak berkenan, cari yang lain yang buat kita suka. Begitupun istri ya Bu. Bu, cari sisi suami yang lebih apa disyukuri betul. Jangan lihat kekurangannya saja. Oke, ini kemudian yang terakhir ya, selain kita jamaah Isya, yang terakhir pesan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Apa itu? Falahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Maksud ayat ini adalah para istri punya hak yang sebanding, seimbang dengan kewajibannya.
Apa maksudnya? Istri punya kewajiban melayani suami, juga anak-anak. Kalau istri sudah memenuhi kewajiban-kewajiban itu, maka para suami tidak ada alasan untuk tidak memenuhi hak-hak istri. Ngerti nggih? Misalnya, mohon maaf, saya mau tanya, ada sabda Nabi, para istri kalau ngamalkan 5 ini, dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Ini hadis riwayat Ahmad. Apa 5 itu? Ya kita sebutkan bareng-bareng. 1, kalau ada istri yang sudah rajin sholat 5 waktu. Cuma sholat 5 waktu, Bu. Enggak tahajud, enggak duha, enggak qobliyah, enggak batiyah. Cukup menjaga 5 waktu saja. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan. Enggak sunnah Senin Kemis, enggak puasa sunnah apa lagi? Daud, enggak puasa Ayyamul Bid. Cuma Ramadan saja. Yang kedua. Yang ketiga, taat kepada Allah. Yang keempat, taat kepada suami. Yang kelima, menjaga kehormatan. 5 ini kalau ibu-ibu ngamalkan, ya, maka enggak ada alasan bagi suami untuk menyia-nyiakan istri masing-masing. Maka tolong para suami dicek ulang ya istrinya ya. Enggak usah ngecek istri orang lain ya, istrinya sendiri-sendiri ya. Dicek, 1, sudah sholat 5 waktu belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Apalagi ternyata enggak cuma 5 waktu, tapi tahajudnya rajin, betul? Duhanya rajin, qobliyah ba'diyah rajin. Maka ini istri yang istimewa. Yang kedua cek, puasa Ramadan, beres atau belum? Ternyata enggak cuma beres Ramadannya, tapi beres juga puasa sunnahnya. Senin Kemis istiqomah, bahkan ada yang istiqomah puasa Daud. Bahkan ada yang dipadu seperti Rasulullah, Senin Kamis dipadu dengan Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Berarti ini istri istimewa. Yang ketiga, cek, taatkah mereka kepada Allah? Ketaatan yang dimaksud adalah istri ini betul-betul apa yang diperintahkan oleh Allah dijalankan. Suruh pakai jilbab, pakai jilbab. Suruh taat, suruh apa? Tidak banyak keluar, kecuali kalau keluar izin suami, taat. Pokoknya semua yang diperintahkan Allah ditaati. Yang dilarang, dihindari. Maka insya Allah yang ketiga ini tiket untuk masuk surga bagi ibu-ibu. Yang keempat, taat pada suami. Dicek lagi, kalau udah taat Pak, Bapak gak ada alasan untuk menceraikan istri. Apalagi menelantarkan, apalagi mendolimi, apalagi memukul. Saya pernah cerita ya, ada oknum suami, mohon maaf, gara-gara nitip uang ke istrinya, terus istrinya lupa uang itu ditaruh di mana, akhirnya apa? Istri dipukuli sampai babak belur, sudah jatuh, masih mau diinjak lagi. Akhirnya istrinya dikasih kekuatan oleh Allah, bisa lari ke pos polisi terdekat. Akhirnya suami saya sekarang di penjara. Jadi memang mohon maaf, suami istri ini banyak setannya. Maka kalau istri ini sudah sholat 5 waktu, apalagi plus tahajud, plus duha, sudah puasa Ramadan, apalagi plus Senin Kemis, Daud, puasa Daud, sudah taat pada Allah semampunya, sudah taat pada suami semampunya. Yang kelima, sudah menjaga kehormatan. Maka enggak ada alasan bagi suami termasuk saya untuk menelantarkan istri. Saya doakan semoga para suami semakin sayang dengan istrinya. Yang belum nikah semoga nanti dapat istri yang solihah. Bu, saya doakan betul semoga ibu-ibu menjadi istri yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Ada penceramah baru. Gak apa-apa. Oke. Oke. Alhamdulillah. Inilah pentas dari TPA At-Taqwa. Ini kader loh, kalau diarahkan dengan baik insya Allah jadi anak yang hebat. Ya, maka sering didoakan. Mohon maaf yang punya anak, tolong sering didoakan seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Atau doanya Nabi Ibrahim yang ada di surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni
muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa, atau doa yang ada di Al-Furqan ayat 74. Yang punya anak hati-hati ya, didoakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doanya Nabi Zakaria yang ada di surat Ali Imran ayat 38. Ini doa ini bisa double. Yang sudah lahir anaknya didoakan jadi anak yang baik, yang soleh solihah. Yang belum punya anak, udah nikah lama belum punya anak, insya Allah segera diberi anak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a ya Rabb. Berikan dari sisimu anak yang baik, yang soleh, yang solihah. Sungguh engkau maha mendengar, mengijabah doa setiap hamba. Kita baca bareng yuk. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ada di surat Ali Imran ayat 38. Nanti diamalkan semuanya. Bapak sekalian, ini yang bisa kita sampaikan saat ini sedikit, semoga bermanfaat. Ada berapa tadi? 4 ya? 1, suami apa tadi Pak? Harus baik banget dengan istri. Yang kedua, adil dengan istri. Yang ketiga? Yang ketiga, enggak boleh benci dengan istri. Ya, kalau menemukan kelemahan istri, karena di balik kelemahan pasti ada kelebihan. Yang keempat, istri di samping punya kewajiban, dia juga punya hak untuk kita baiki. Karena setiap istri dia punya hak, dibalik bisa ya, yang seimbang dengan kewajibannya. Maksudnya kalau istri sudah sholat 5 waktu, terus apa lagi yang kedua? Puasa Ramadan. Yang ketiga, taat pada suami. Yang keempat, taat pada Allah. Yang ketiga, yang keempat, taat pada suami. Yang kelima, menjaga kehormatan. Maka enggak ada alasan bagi suami untuk menelantarkan, apalagi mendolimi istri masing-masing. Itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bulan depan Allah pertemukan kembali dengan suasana yang lebih baik, lebih penuh cinta lagi. Dan mari, dari saya cukup sekian, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten kajian pada maghrib dengan tema keluarga sakinah luar biasa. Monggo kita amalkan. Untuk istri tadi ada 5 hal. Nggih, napa sing pertama? Napa nek mau? Ayo. Pun salat 5 waktu, salat wajib ya, nanti masuk surga insyaallah, salat wajib. Yang kedua, puasa Ramadan. Loh, ini hanya wajib-wajib aja. Itu sudah luar biasa. Jaminannya adalah surga. Yang ketiga adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Usaha semaksimal mungkin. Yang keempat adalah taat kepada suami. Ini taat juga kepada suami. Sepanjang suami merintahkan yang baik, harus taat. Terus yang terakhir adalah menjaga kehormatannya. Kehormatannya itu bisa kemaluannya, bisa yang lain. Mengatakan nggih, mudah-mudahan ini sekali lagi ilmu dan buah dari ilmu adalah amal. Ini yang terpenting. Amal, jangan sampai enggak diamalkan. Usaha semaksimal mungkin. Jazakallah khair untuk Ustadz Restu Sugiarto, dan monggo kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kasiron. Tetap semangat untuk memakmurkan masjid kita. Dan
seperti di sini, monggo kita untuk semangat lagi karena dingin-dingin ini. Saya kalau bilang Masjid At-Taqwa nanti bilang menebar dakwah. Kalau bilang Masjid At-Taqwa bilang merajut ukhuwah. Ini luar biasa. Menebar dakwah, dakwah enggak hanya seperti yang diaturkan oleh Ustadz Restu harus di mimbar seperti ini, ibu bapak semuanya juga bisa dakwah dengan action, dengan amal, dengan perbuatan yang baik, rajin ke masjid itu juga sudah dakwah. Terus merajut ukhuwah kita utamakan nomor 1 ya, ukhuwah. Ini yang sangat terpenting. Monggo saya bilang Masjid At-Taqwa dengan bilang menebar dakwah, dan yang berikutnya Masjid At-Taqwa bilang merajut ukhuwah. Siap? Ya, alhamdulillah. Masjid At-Taqwa? Masjid At-Taqwa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan di masjid ini dan kita semakin ukhuwahnya lebih raket lagi seperti satu tubuh. Ini yang terpenting, satu tubuh. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah.